Malam hari ini sudah ada Pak Sugeng Prasetyo. Selamat malam Pak Sugeng. Malam Pak Fran dan teman-teman Haleluya, sehat. Haleluya ya. Amin. Puji Tuhan, segar sekali Pak Sugeng malam hari ini. Amin. Dan tema ya, kesaksian kita malam hari ini temanya luar biasa Saudara. Ya, temanya sangat luar biasa. Kenapa? Karena Anda akan nanti mendengarkan sesuatu yang luar biasa ya, yaitu mengapa anakku satu-satunya dipanggil Tuhan. Ya, nah ini sudah bersama-sama dengan kita dan Pak Sugeng akan bersaksi, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan Pak Sugeng. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya. Saudara, perkenalkan nama saya Sugeng. Kebetulan saya dipercaya oleh Ibu Eli untuk mencetak buku renungan yang mungkin saudara sudah baca setiap bulannya, dan juga dipercaya istri saya untuk mengedit renungan ini sebelum dicetak. Malam ini saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan pada saya dan istri. Setahun yang lalu, tepatnya tanggal 14 April 2019, putra saya, anak saya satu-satunya, laki-laki, sudah usia 24 tahun, pulang dari gereja dari PTC, kurang 100 meter mau masuk gapura perumahan kami, mengalami kecelakaan, dan di sana Tuhan langsung panggil, tanpa ada sedikit sakit, penyakit apapun, langsung Tuhan panggil tempat itu. Malam itu sekitar pukul 7:30, kami siap-siap mau makan malam, tiba-tiba ada telepon pakai nomor anak saya. Jadi saya merasa waktu itu memang betul-betul ini telepon dari putra saya. Tapi saya biasanya, memang kebiasaan dari anak saya, sebelum dia pulang, kalau dia pergi, sebelum dia pulang, dia telepon dulu. Pak, Ma, ada kebutuhan apa rumah? Sehingga tak beli dengan sekalian. Papa, Mama, ada saya keluar lagi. Saya pikir itu. Tidak tahunya kok suara lain. Ini pemilik keluarga, pemilik telepon ini. Iya, betul. Ini siapa? Pak, saya dari 211 ya. Punya report itu. 112, sorry, maaf. 112. Anak Bapak, putra Bapak kecelakaan. Di mana? Di Jalan Semampir, Pak. Saya hanya berseru kepada Tuhan waktu itu. Tuhan, tolong lindungi anakku. Jangan sampai terjadi apa-apa. Dalam pikiran saya, mungkin ya hanya luka. Ya kita kalau tidak parah, ya kita bawa pulang langsung, kita obati di rumah. Atau kalau memang agak parah sedikit, saya bawa ke rumah sakit. Hanya ada itu aja dalam pikiran saya. Sepanjang jalan 100 meter saya hanya berdoa. Tuhan tolong anak saya. Tuhan tolong anak saya. Saya hanya datang, pertama kali hanya datang kepada Tuhan. Saya menyerahkan anak saya kepada Tuhan. Saya lihat kerumunan orang begitu banyak. Saya lihat anak saya sudah tergeletak. Saya datangi, saya lihat nadinya, sudah tidak ada nadinya. Berarti sudah langsung meninggal di tempat itu. Dan tidak lama, sudah polisi sudah datang, polisi lalu lintas datang, dari keluarga sudah banyak yang datang. Saya bilang, saya tolong, saya teleponkan ambulan. Terus orang dari 112 itu ngomong, ya Pak, ini sudah dalam perjalanan ambulannya. 15 kemudian ambulan datang, tapi hanya lihat-lihat saja dokternya ke anak saya, dibuka matanya, dilihat, nadinya dipegang, terus dia pergi ke lawannya. Ke lawannya langsung ditolong, diangkat, dimasukkan ke ambulan. Loh, anak saya gimana dok? Saya bilang gitu. Anak saya gimana nih? Tunggu Pak, nanti ada ambulan berikutnya Pak. Saya tunggu. Waktu itu hujan ya, mulai sudah hujan turun, rintik-rintik, sudah agak mulai besar. Ya dari rintik-rintik sudah mulai membesar, hujan itu. Saya di pinggir jalan dengan kerumunan orang, dengan polisi semua. 15 menit kemudian datang, bukan ambulan yang datang, tapi mobil jenazah. Aduh, perasaan saya hancur waktu itu. Kok mobil jenazah? Apa anak saya tidak bisa ditolong? Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Lazarus aja bisa kau bangkitkan, anak saya tolong bangkitkan Tuhan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan punya rencana lain. Saya tidak bisa menentang rencana Tuhan.
Saya tidak bisa memaksa kehendak Tuhan. Saya biarkan kehendak Tuhan. Sementara di rumah istri saya mendengar ada kecelakaan tapi tidak tahu posisinya anak saya ini sedang apa saat ini, bagaimana keadaannya tidak tahu. Dia WA ke adik saya, adik bungsu saya, kalau mengabarkan bahwa anak saya, Billy, mengalami kecelakaan. Biasanya adik saya jam 8 tidak tidur, setengah 8 tidak tidur. Tapi kali itu luar biasa. Tuhan izinkan dia tidak tidur, dia bisa baca WA. Dari WA ini dia mau WA kakaknya dan iparnya, ipar saya. Yang rumahnya dekat dengan saya. Dia WA mengabarkan kalau putra saya Billy mengalami kecelakaan. Dan yang anehnya lagi, saudara, waktu itu saya punya seorang teman hamba Tuhan yang rumahnya dekat dengan rumah saya. Dia, istri saya juga telepon dia. Biasanya dia ini juga sulit, juga seorang hamba Tuhan, juga seorang bisnismen. Biasanya dihubungi itu sulit. WA baru dibalas berapa menit kemudian. Tapi kali ini dia jawab. Ya, aku datang ke sana. Dia datang dengan supirnya dengan bawa 2 mobil, datang ke tempat kejadian. Dari sana saya mau angkat sudah tidak kuat, tidak bisa. Anak putra saya angkat, digotong orang 4 untuk masuk ke mobilnya dia, tidak bisa. Terus orang-orang bilang, tunggu aja lah sebentar, tunggu aja sebentar. Mobil dalam perjalanan, ambulans dalam perjalanan. Saya katakan di mobil jenazah tadi itu. Benar saudara, tidak lama mobil jenazah datang, anak saya dimasukkan ke bag situ, biasa bag jenazah itu apa namanya tidak tahu. Dimasukkan ke sana dan diangkat dan dibawa ke kamar jenazah Dr. Sutomo. Di sana Tuhan luar biasa. Saya kebetulan bergabung dalam sebuah persekutuan hamba-hamba Tuhan melalui teman saya ini, yang hamba Tuhan ini mengabarkan ke ketuanya kalau putra saya terjadi kecelakaan, sekarang ada di kamar jenazah Dr. Sutomo. Maka dia datang dengan membawa seorang penasehat dari persekutuan ini. Kebetulan dia seorang pendeta dan juga seorang pembina rohani di Polda Jatim, Polda Jawa Timur. Ya. Jadi semua urusan administrasi termasuk di sana datang lalu lintas semua, yang membuat surat, yang menanya-nanya semua dihandle oleh Bapak ini, Bapak hamba Tuhan dan juga sekaligus pembina rohani Polda ini. Jadi saya hanya tinggal tanda tangan saja. Semua dimudahkan oleh Tuhan luar biasa malam itu, ya, termasuk biayanya. Bagi kami biaya visium dan segala itu cukup besar. Ya. Tapi Tuhan sediakan semuanya, ya. Semuanya Tuhan sediakan dan dicukupi oleh Tuhan, sehingga malam itu putra kami dapat dibawa ke Adiasa. Saya tidak bisa menangis, saudara. Aneh, saudara. Tuhan kuatkan saya luar biasa. Saya tidak bisa menangis, dan saya hanya melihat saja. Ya ini maumu Tuhan, ya sudah. Apa kehendakmu terjadi dalam hidupku? Hanya itu. Sampai di Adiasa, semua dibereskan semua, di make up, dipakai baju, saya hanya ngomong, oke. Nah, kamu jalan dulu ya ke surga. Nanti papa akan nyusul dan mama akan nyusul ke sana setelah pelayanan papa dan mama selesai di dunia ini. Kamu duluan saja. Hanya yang saya bisa ucapkan hanya itu saja. Lainnya tidak bisa apa-apa saya. Tuhan itu luar biasa, sehingga segala singkat cerita, segala kebutuhan ada di Adiasa selama 4 hari, semua dicukupi. Dan selesai tanggal 14 kejadian, tanggal 18 kami kebumikan, tanggal 20 saya melayani. Karena semua jadwal-jadwal yang sudah sebelumnya, yang sudah Tuhan tetapkan untuk melayani, tidak satu pun saya pending, tidak satu pun saya tolak. Saya layani gereja-gereja itu. Padahal gereja-gereja hamba Tuhannya ngomong, Pak, saya tahu kondisi Bapak. Karena waktu 4 hari itu juga mereka layak ke tempat kami. Jadi mereka tahu. Jadi Bapak tidak perlu melayani, saya ngerti Pak. Enggak Pak. Kalau Tuhan sudah ngutus saya tidak akan marah dengan Tuhan. Tidak akan membenci Tuhan. Saya tetap melakukan kehendak Tuhan. Bahwa saya sudah diutus untuk melayani di gereja Bapak. Saya akan melayani. Dalam kondisi apapun. Termasuk saat ini. Dalam kedukaan saya. Saya tetap melayani di gereja Bapak.
Saya layani semua saudara, tapi Tuhan selalu memberikan hiburan kepada kami. Ketika kami ada down, Tuhan hibur kami. Tuhan kuatkan kami. Ya. Kadang saya membaca renungan Ci Eli, dikuatkan oleh renungan-renungan Bu Eli. Belum lagi kadang kita ketemu di rumahnya Bu Eli, dikuatkan lagi oleh Bu Eli. Tentu saya percaya dengan sobat saya, Bu Debbie, juga selalu mendoakan saya. Ya, ini sobat satu ini. Saya percaya dia akan mendoakan saya terus. Ya. Kami percaya itu. Singkat ceritanya, saudara, semua urusan termasuk urusan kepolisian, karena sepeda motor itu dibawa di kantor polisi di Duku Kupang sana. Di sana tidak mudah untuk katanya, tidak mudah untuk bisa mengambil atau meminjam. Ada biaya dan segalanya. Tapi Tuhan itu atur luar biasa. Saya ditemani oleh pembina rohani Jawa Timur, Polda Jawa Timur ini. Saya sebut namanya Pak Hadi. Pak Hadi ini menemani saya menyelesaikan seluruh urusan administrasi ya, di kepolisian. Di sana sekali lagi saya diuji luar biasa di tempat ini. Diuji kesabaran, diuji penguasaan diri saya. Mengapa saya katakan gitu? Tiba-tiba lawannya itu datang bersamaan dengan hari itu juga, bersama dengan saya juga. Rasa jengkel, rasa gimana, secara manusia katakan gara-gara kamu anak saya meninggal. Tapi saya bisa menguasai diri saudara. Enggak, saya mengampuni dia. Saya mengampuni, saya memberkati dia. Saya tidak sengaja juga dia. Semua rencana Tuhan bukan karena dia. Hanya dia dipakai oleh Tuhan untuk sebagai jalan dari rencananya. Saya kuasai. Terus polisinya ngomong, gimana Pak? Ini Bapak proses, Bapak tuntut atau gimana? Enggak Pak. Saya mengampuni dia. Jadi gini aja Bapak, saya beri waktu untuk pikir dulu. Bapak mau ngambil pakai sepeda motornya boleh. Hari ini enggak apa-apa. Tapi untuk surat-suratnya saya tahan dulu. Bapak tunggu Bapak berapa bulan lagi. Setelah Bapak tenang, di pikiran saya tidak tenang. Padahal waktu itu saya sudah tenang, sudah dikuatkan oleh Tuhan, sudah dihibur oleh Tuhan. Jadi saya tidak bingung. Dia ngomong nanti setelah beberapa bulan, baru Bapak datang lagi, gimana? Bapak mau nuntut anak ini, atau Bapak mau bebaskan? Saya bebaskan Pak. Ya Pak, Bapak pikir dulu lah Pak. Dapat sih gitu. Oke. Sepeda motor, tingkat cerita sepeda motor, saya bisa bawa, saya bawa pulang. Jadi kendala saudara lagi. Kalau sepeda motor saya bawa rumah, istri saya merasa bahwa kelihatan seperti tidak bisa lihat kondisi sepeda motor itu. Ingat-ingatan keadaan saya. Saya bingung, saudara. Gimana sepeda motornya ditaruh di mana? Dan kembali lagi, saudara. Pak Hadi nolong saya. Pak, sepeda motor jangan dipulang, Mbak. Pulang dulu, Pak. Nanti Ibu tidak kuat atau gimana, Pak. Kok tahu? Bagi saya, berarti saya. Memang itu mau saya. Lalu di gereja saya aja, Pak. Cukuplah, Pak, gereja saya. Loh, Pak, tidak ganggu ibadah. Tidak apa-apa, Pak. Kalau minggu nanti dikeluarkan. Kalau nanti selesai ibadah, ya dimasukkan lagi. Loh, nanti ada ibadah tengah minggu, Pak. Alah, kalau pojok ya iso doa malam tidak berapa banyak kok jemaatnya datang. Iya. Jadi terus akhirnya ya itu tadi, saudara. Tuhan tolong luar biasa. Ada waktu yang luar biasa yang Tuhan kasih luar biasa, saudara. Itu berlaku lama sekali sampai berapa bulan, saudara, dalam motor itu. Dan Tuhan juga atur, saudara. Jadi salah satu jemaat dari Pak Hadi ini ada seorang jual beli sepeda motor, Pak, tak acara nota Pak sepeda motor nih Pak dijual Pak. Ya sudah. Jadi semuanya saya tidak ikut-ikut, semuanya sudah diatur dengan harga yang cukup lumayan, cukup tinggi semuanya, harganya bagus. Luar biasa Tuhan itu memberikan kekuatan yang luar biasa pada saya. Semua kalau Tuhan punya rencana, rencananya itu indah. Dan bukan hanya dibiarkan saja begitu anaknya berjalan dalam rencananya. Tapi Tuhan selalu mendampingi setiap rencananya. Saya rasakan itu semuanya. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya ke depan
Tuhan terus akan menguatkan saya dan istri saya. Dan kami percaya juga, saudara, bahwa saya teringat juga, kalau sebetulnya kami tidak bisa kuat sebetulnya, kalau bukan Tuhan yang menguatkan. Berapa waktu yang lalu, masa hidup putra kami adalah salah satu dari program Jokowi Startup, 1000 Startup yang diadakan oleh Jokowi. Dia dipanggil untuk menuju ke Jakarta. Dia sampai ke Jakarta, beberapa minggu di sana dididik, dimentor. Ya. Pulang-pulang dari Jakarta dia bilang kepada saya dan mamanya, "Mah, aku sudah lagi tak tinggal di Jakarta aja." Saat itu loh, saya tidak bisa nerima dengan mamanya. Putra satu-satunya kok mau tinggal di Jakarta? Tak bisa, tak nerima saya. Saya berdoa setiap malam, minta supaya ya tinggal di Surabaya aja lah. Ya. Tidur pun kami tidak enak, khususnya mamanya. Tidur gelisah, ya. Tidak bisa tidur, katakan gitu. Kita berdoa. Akhirnya rupanya Tuhan itu jawab doa kami. Mulai order dari Surabaya masuk, ya. Program-program dari orang buatkan program, bukan apa itu mulai masuk, sehingga mulai terlupakan oleh anak saya. Mulai asik dia ngerjakan program di Surabaya. Itu menjadi kesukaan saya akhirnya. Kita senang. Tapi kali ini loh, ini pergi selamanya. Kita tenang, kita kuat, kita rasanya diberi kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan. Sehingga benar-benar kita merasakan bahwa kita ya rela sudahlah. Maunya Tuhan lah, suka-sukanya Tuhan lah. Bukan saya tidak cinta. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Seperti lagu tadi Fran yang bawakan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya kira itulah kesaksian saya. Saya percaya ketika kita menjalani cobaan, Tuhan sekaligus memberikan kekuatan dan penghiburan. Tidak akan kita dibiarkan, tidak akan kita sampai tergeletak dibiarkan oleh Tuhan. Apalagi kita ini anak-anaknya. Pasti pencobaan datang, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Itulah kesaksian saya. Semoga bisa menjadi berkat kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, namun Pak Sugeng mungkin bisa sedikit saya bertanya sebentar ya Pak Sugeng ya. Mungkin juga ada 1-2 orang mungkin yang mau bertanya, silakan. Apa kegiatan Pak Sugeng hari-hari ini sekarang dengan istri? Boleh dijawab Pak. Silakan dibuka mute-nya Pak. Mic-nya belum dibuka Pak. Mic-nya belum dibuka. Tolong dibuka dulu. Oke, ya. Saya tiap hari kerja di cetakan dan juga pelayanan. Kalau ada jadwal kita melayani di gereja-gereja, khususnya gereja-gereja kampung yang mereka untuk mengundang hamba Tuhan mereka tidak mampu, dia manggil kita ya tanpa PK, tapi jemaat boleh disegarkan dengan tidak hanya melulu pendetanya yang khotbah, ada orang lain, ada pendeta lain yang khotbah. Dan saya ada juga produk satu lagi yaitu produk untuk buat herbal, khususnya kelor ya, untuk kelor. Itu yang saya lakukan setiap hari kegiatan saya itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, yaitu berapa lama Bapak dan Ibu perlu untuk bisa memulihkan hati, bisa benar-benar bisa menerima semua ini dengan lapang dada begitu Pak? Skala itu juga Pak Van. Malam itu juga kita terima. Malam itu juga kita sudah dikuatkan, kita terima, kita ikhlaskan. Karena itu semua kekuatan Tuhan. Karena semua itu milik Tuhan. Gitu ya. Kita sadari bahwa Billy adalah milik Tuhan. Ya sudah. Kalau dia mau ambil, please silakan. Malam itu juga kita kuat. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan, mungkin 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan dari jemaat untuk Pak Sugeng, mungkin. Suaranya Fran putus, saya ambil alih aja sudah Firman ya, biar waktunya enggak habis ya.
Saya ambil alih. Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Biarlah kami percaya ada kekuatan yang luar biasa melalui kesaksian di mana Tuhan kami melihat apa luar biasanya kasih karunia-Mu atas kehidupan hamba-Mu, Tuhan. Terima kasih kalau sebentar mau dengar firman-Mu, urapi bibir dan lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu dan Kau hadir melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, ada sukacita? Ya, kita percaya ya. Kalau kita dengar kesaksian tadi, wow, itu luar biasa ya. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, mungkin sudah error ya. Sudah tidak mungkin, tidak jadi orang mungkin ya. Tapi lihat betapa luar biasanya anugerah Tuhan, sampai dia tetap bisa melayani, tetap setia, bahkan dia merasa kalau memang Tuhan mau ambil miliknya yang paling berharga, dia berikan. Ya, itu luar biasanya orang-orang yang benar-benar hidup di dalam bagaimana hidup di dalam kehendak Tuhan ya. Kita semua jadi orang-orang anak Tuhan yang luar biasa di akhir zaman. Yuk kita buka ayatnya dulu ya. Kita percaya Ibrani 10 ayat 32 sampai 34a dulu kita baca ya, sampai 34 dulu ya. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan, ya. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, ya. Lihat ketika kita hidup di dalam terang, kita hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan, bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena kita jadi targetnya iblis. Iblis selalu tidak menyukai ketika kita sebagai anak Tuhan hidup di dalam terang dan jalan kebenarannya. Makanya ketika kita menerima terang, ya kita tahu bahwa satu kebenaran firman yang berkata satu hal, menderita dan bertahan dalam perjuangan yang berat. Bukan berarti ketika kita menerima terang, kita mau hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan, hidup kita bertahan dalam zona yang nyaman. Enggak, saudara. Bertahan dalam perjuangan yang berat. Kalau saudara lihat keadaan Pak Sugeng ya, ketika dia jadi hamba Tuhan, hidupnya saya tahu benar suami istri ini sederhana, cinta Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat melayani, enggak dikasih PK pun dia tulus. Apakah kita bisa berkata Pak Sugeng banyak dosa, makanya anak satu-satunya diambil. Tapi betul-betul di mereka berdua, suami istri yang setia. Waktu mereka dalam keadaan susah, panik, hari itu sudah mendekati akhir bulan, setiap bulan mereka berdua mencetak buku renungan itu. Dan saya sempat juga, saya pikir, bulan ini pasti buku renungan tidak akan tercetak. Anak Pak Sugeng sama istrinya pasti lagi depresi. Tapi ternyata di luar dugaan saya, mereka menyelesaikannya tepat waktu, saudara. Cuman telat berapa hari aja. Dan pada awal bulan, renungan itu tetap bisa dibagikan buat jemaat. Betapa luar biasa. Bahkan beberapa saat yang lalu saya juga mendengar seorang yang setia sama Tuhan. Tiba-tiba dalam liburan mereka, anaknya 2 harus meninggal, saudara. Dalam suasana bahagia, liburan, ketawa-ketawa, happy. Siapa yang mengerti, saudara? Kalau saudara lihat juga anaknya Pak Sugeng tinggal 100 meter loh, saudara. Sudah sampai ke rumah. Tapi siapa yang menyangka bahwa ketika 100 meter itu mau sampai dalam rumahnya, tiba-tiba anaknya meninggal. Gara-gara ada mobil sepeda motor yang arahnya berlawanan, si Billy kaget, dan akhirnya dia menginjak rem, dan akhirnya terjatuh. Saudara bisa lihat, beberapa bulan yang lalu, tahun lalu mungkin, saya pernah dengar konseling dari seorang suami istri, juga melayani Tuhan, setia sama Tuhan. Tapi mereka enggak tahu, tiba-tiba anaknya cuma diare biasa, Bu Eli, diare biasa. Dan sudah dibawa ke dokter juga bilang enggak apa-apa, dikasih obat. Tapi tiba-tiba anak itu juga meninggal. Saudara lihat, apakah kita bisa berkata, Tuhan, Engkau enggak adil, Engkau tega. Kita percaya bahwa dalam hidup ini, kalau saudara baca, kita semua hidup di dalam kasih karunia, saudara. Yuk, ayat 33 berkata, baik waktu kamu dijadikan tontonan
oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. 3 hal, saudara, hari ini. Yang pertama, ketika kita menerima terang, kita akan hidup dalam jalan kebenarannya. Ada 3 hal hari ini. Yang pertama, yaitu kita hari ini hidup menderita. Bukan berarti oh Bu Eli ikut Kristus menderita terus, enggak. Tapi suatu kali kita pasti akan siap ketika Tuhan proses hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan izinkan satu proses dalam hidup saudara dan saya hari ini, percayalah, kita semua hari-hari ini di akhir zaman bertahan, saudara. Tiap kali setiap orang selalu konseling dengan saya selalu berkata, bertahan. Berat Bu Eli, bertahan. Bertahan dalam perjuangan yang berat bukan untuk kalah, tapi untuk keluar lebih dari pemenang. Yang ketiga, kita seperti apa? Orang hukuman. Banyak penghakiman, mungkin bukan hanya Pak Sugeng yang terima penghakiman. Saya dulu juga seperti itu, Bu Eli ini banyak dosa. Makanya lihat orang lain pulih, dia belum pulih. Mungkin Pak Sugeng juga pasti ada kata-kata yang merasa bahwa kita ini seperti orang hukuman. Tapi sebenarnya yang terjadi ketika kita menerima terang dan kita hidup di dalam jalan kebenarannya. Firman Tuhan berkata ada penderitaan. Berjuang, bertahan dalam perjuangan, bukan berjuang dalam pertahanan yang nyaman-nyaman. Tapi ada perjuangan yang berat dan orang hukuman. Saudara lihat 34b-nya yang berkata gini, dan ini luar biasanya, ketika harta kamu dirampas, ya, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Ada banyak orang ketika ini terjadi, mereka protes. Mereka marah, mereka tidak terima. Saya loh sudah melayani Tuhan. Saya loh sudah jadi orang taat, baik loh Tuhan. Kok Tuhan sekonyong-konyong ambil anak saya? Kenapa? Saya dulu berpikir seperti itu, saudara. Tuhan dulu tidak melayani Tuhan. Suami saya baik loh Tuhan. Lah kok sekarang melayani Tuhan, suami saya jadi berubah, sampai selingkuh, sampai lihat saya tidak lagi punya rasa cinta. Kenapa Tuhan? Tapi lihat firman Tuhan berkata, ketika harta kamu dirampas, apa yang kita mau kita lakukan buat Tuhan, yaitu kamu menerima hal itu dengan sukacita. Yang pertama sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Hari ini saudara dan saya, seperti saya dan Pak Sugeng, mungkin beberapa orang yang hari malam ini bertanya-tanya, kenapa kalau orang hidup dalam jalan kebenaran, jalan hidupnya kok tidak mudah Bu Eli? Ini jawabannya. Saudara dan saya malam ini, ketika saudara mengerti apa yang mesti saudara lakukan, sukacita aja. Sukacita karena kita tahu bahwa kita memiliki harta yang lebih menetap dan sifatnya. Kalau kita tidak mengerti, kita pikir hidup kita sial. Kita tahu hari ini Tuhan sudah sediakan semua yang hilang. Bahkan jauh lebih besar nilainya dan lebih menetap. Ya, saudara lihat ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menantinya. Yang kedua, jangan pernah hanya karena keadaan hidupmu makin tambah sulit, engkau mulai meragukan Tuhan. Engkau mulai kecewa sama Tuhan. Engkau mulai pahit. Engkau mulai tidak mau berdoa, tidak mau ke gereja, tidak mau ibadah Zoom, tidak mau semuanya. Tidak mau baca firman. Karena kita merasa apa? Kecewa. Ikut Tuhan mana pembelaannya? Mana katanya Tuhan baik? Katanya kasih setianya selalu baru. Buktinya jalan hidupku makin sulit, sukar, dan mana mungkin.
Itu yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Tapi yang percayalah, Tuhan berkata, jangan melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ada upah yang besar yang sekarang ini belum saudara lihat, saudara dengar, tapi Tuhan sudah sediakan ketika kita tetap memilih percaya. Percaya kepada Tuhan walaupun tanpa bukti yang baik. Saudara tetap memilih Tuhan. Aku tetap percaya. Seperti Pak Sugeng tadi, tetap melayani Tuhan. Sakit, berat. Tetap menyelesaikan cetakannya buku renungan PD Victory. Supaya jemaat PD Victory tetap bisa baca. Dia tidak peduli lagi adanya tekanan yang membuat dia hari itu merasa sakit. Itu yang perlu saudara lakukan. Kalau dia kecewa sama Tuhan, dia tidak akan melanjutkan pelayanannya. Percuma. Melayani Tuhan hasilnya apa? Melayani Tuhan hasilnya apa? Ayat yang ke-36 berkata gini, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin, saudara. Yang ketiga, yaitu tekun melakukan kehendak Allah. Hari ini, saudara dan saya, tidak usah kaget. Waktu sudah hidup di dalam kebenaran, kalau memang ada proses yang bertubi-tubi membuat saudara hari ini ngalami musibah, ngalami badai sekonyong-konyong, tetap bersyukur, saudara. Firman Tuhan berkata, kalau engkau hidup di dalam jalan kebenaran, siapa musuh yang paling tidak suka lihat saudara dan saya mulai jadi pelaku firman? Iblis. Hari ini memang diizinkan Tuhan ada penderitaan. Saudara bertahan dalam perjuangan yang berat. Saudara dan saya hari ini seperti orang hukuman. Tapi yang Tuhan mau melalui firman Tuhan malam ini, jangan pernah engkau bersedih hati. Bersukacita, karena Tuhan sudah menyediakan harta yang bernilai dan lebih bersifatnya lebih menetap. Ada sesuatu harta yang lebih besar ketika engkau rela. Sukacita, ya wis Tuhan. Kalau memang ya berat buat Pak Sugeng, anakku satu-satunya loh Tuhan. Itu yang jadi harapanku, tulang punggung. Sudah lihat kesuksesannya. Tapi percayalah Tuhan tidak akan pernah tinggal diam buat Pak Sugeng dengan istrinya walaupun dia hidup tanpa anak. Sampai hari ini coba kalau dia kesaksian tadi dipelihara. Luar biasa. Waktu saya ketemu dengan Pak Sugeng dan istrinya ke rumah saya melihat bagaimana cara Tuhan pelihara Pak Sugeng. Luar biasa, saudara. Yang kedua, kita hari ini jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah melepaskan kepercayaanmu. Jangan pernah ragu. Tetap percaya Tuhan setiap waktu. Amin, bukan sewaktu-waktu. Tunggu bukti baik baru percaya. Setiap waktu, saudara. Kita harus percaya Tuhan, karena kalau kita tetap percaya, Tuhan sudah sediakan upah yang lebih besar. Yang ketiga, tadi apa yang ketiga? Jangan tetap tekun menyelesaikan kehendak Bapa. Karena ketika kita tekun menyelesaikan kehendak Allah, apa yang dijanjikan firman Tuhan? Kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan. Luar biasa. Hari ini kita mengalami penderitaan, saudara, enggak apa-apa. Di dunia ini hanya sesaat. Saudara hari ini berlomba-lombalah untuk selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau sukacita, kenapa? Saudara dan saya hari ini, percayalah kita pasti kuat. Walaupun sepertinya, kayak Pak Sugeng, anak satu-satunya diambil. Kita berpikir tidak mungkin kuat. Mana ada orang cuma punya anak satu diambil pada saat usia sudah 20 lebih, saudara. Pasti orang berpikir tidak mungkin kuat. Pasti akan depresi, stres. Tapi buktinya dia tetap bangkit, dia tetap bisa melayani Tuhan. Seperti saya sampai hari ini saya tetap bisa bangkit, saya tetap bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu karena kasih karunia. Yuk kita buka. Bagaimana kita bisa sukacita? Di Roma 5, ya ayat 2 dulu. Yuk Roma 5 ayat 2, 3, dan 11. Ya. Oleh Dia,
kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Saudara lihat, kita hari ini ada kasih karunia. Makanya buat Pak Sugeng hari ini tetap bisa melayani, tetap bisa bangkit. Itu karena kasih karunia, saudara. Kita hidup hari ini kalau tidak ada kasih karunia. Saya sendiri kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, saya sudah tidak mungkin hari ini bisa berdiri teguh, saudara. Saudara lihat ayat berikutnya berkata apa? Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Kita justru bermegah di dalam pengharapan yang akan menerima kemuliaan Allah. Saudara dan saya hari ini, seperti saya dan Pak Sugeng, bisa bersuka cita. Kenapa? Karena kita bermegah di dalam satu pengharapan. Yaitu pengharapan di dalam Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Saya sampai hari ini punya semangat juang yang tinggi dalam perjuangan yang tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena saya bermegah, punya pengharapan. Saya tahu yakin bahwa pengharapan saya di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Suatu kali perjuangan saya dengan Pak Sugeng yang terlihat begitu berat. Tapi suatu kali pengharapan itu akan melihat satu keadaan di mana Tuhan berjanji membuat semuanya akan indah pada waktunya. Amin, saudara. Ya, yang pertama kita bersuka cita karena hari ini, ayo kita semua bukan bermegah di dalam keadaan saudara sudah nyaman-nyaman, enggak. Walaupun menderita, masih berjuang dengan keadaan perjuangan yang berat. Saudara dan saya hari ini kita punya bermegah di dalam pengharapan. Kenapa sukacita yang kedua? Yuk kita buka Roma 5 ayat 3 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan itu. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara dan saya hari ini tetap bermegah. Suami masih selingkuh, bermegah di dalam kesengsaraan. Hari ini Pak Sugeng anaknya sudah diambil, tetap bermegah di dalam kesengsaraan. Karena tujuan Tuhan pada akhirnya supaya saya, Pak Sugeng, dan saudara semua yang hari ini mengalami proses, itu tetap mengalami satu hal, kita makin tekun. Jujur buat hidup saya ketika saya bisa bermegah di dalam kesengsaraan saya justru hari-hari ini makin tekun, saudara. Tekun beriman, tekun di dalam doa. Saya makin tekun menghasilkan buah-buah roh. Dulu di zona nyaman, tidak ada ketekunan untuk ikut Tuhan, sungguh-sungguh tidak ada, saudara. Justru lewat kesengsaraan ini Tuhan membentuk ketekunan saya sebagai orang benar, sehingga saya makin kuat di dalam mengampuni, makin kuat di dalam berdoa, baca firman. Dulu waktu zona nyaman, saya masih hidup dalam sosialita. Saya akui, saya tidak pernah baca firman, saudara. Kalau baca cuman buku renungan, saya baca atasnya, setelah itu selesai. Saya tidak punya kepentingan membaca perjanjian lama, perjanjian baru, saya tidak punya, saudara. Tapi hari ini saya mulai tekun, setiap hari saya baca firman, setiap hari saya merenungkan firman, setiap hari saya mau bagi berkat firman Tuhan buat jemaat. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, kita bersuka cita hari ini. Kenapa? Karena kita bermegah di dalam Kristus. Yuk buka Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Hari ini kita bermegah aja, saudara. Penderitaan cuman sesaat di dunia. Kita bermegah kenapa? Karena kita punya Yesus. Yesus segala-galanya yang bisa memberikan keselamatan atas hidup saudara dan saya. Hari ini jangan pernah hidup di dalam keterpurukan atau depresi yang berlama-lama. Percayalah, kita semua bersuka cita. Walaupun hasil makin buruk, tidak masalah. Kita bersuka cita karena kita punya pengharapan. Kita bersuka cita karena kita tahu ketika kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan, ya, supaya kita makin tekun, kita melihat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kita hari ini bermegah karena kita punya Kristus yang sudah menjamin keselamatan buat saudara dan saya. Amin, saudara.
Yuk hari ini kita lihat bagaimana kita jangan pernah melepaskan kepercayaan. Ya. Yang ketiga, yang kedua, kita buka Yohanes 10 ayat 9 dan 11. Ya. Yohanes 10 ayat 9. Hari ini jangan pernah meragukan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, percaya. Kenapa? Karena Tuhan berkata dialah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Luar biasa. Yuk kita baca. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Buat saudara dan saya hari ini, yuk kita semua hari ini jangan pernah meragukan Tuhan. Tuhan berkata, akulah pintu. Artinya hari ini, barang siapa masuk melalui Yesus, tetap percaya Yesus, dia pasti selamat. Yang kedua, dia akan menemukan jalan keluar. Yang ketiga, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita pasti menemukan padang rumput di balik padang gurun yang sedang saudara dan saya lewati. Amin, saudara. Kita semua hari ini tidak peduli. Lihat keadaanmu mau dibawa Tuhan kemana kayak jet coaster. Tidak masalah, saudara. Yang penting kita tahu, iya ya, ketika kita menerima terang, iblis itu pasti jadi musuhnya kita. Kita akan dicobai, tapi saudara tidak perlu takut. Firman Tuhan malam ini berkata, sukacita aja. Ya, jangan pernah melepaskan kepercayaanmu karena upahnya besar. Sukacita karena ada harta yang lebih besar nilainya yang Tuhan sudah sediakan. Ya, yang ketiga hari ini tetap tekun di dalam menyelesaikan kehendak Allah. Ketika kita bisa sukacita, kita tetap percaya. Kenapa? Karena Yesus, yaitu apa? Yesus sudah memberikan jaminan keselamatan. Ada jalan keluar. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ada padang rumput di balik padang gurun. Jadi tidak usah khawatir. Walaupun hari ini kenyataannya padang gurun, kita pasti menikmati padang berumput hijau. Amin, saudara. Kita ikut Yesus tidak akan pernah rugi. Siapa yang bilang ikut Yesus itu susah? Memang jalannya tidak mudah. Tapi kenapa? Karena Tuhan berkata, ada harta yang lebih besar menetap nilainya. Ada upah yang besar yang akan kau terima. Ada janjiku, ada semua yang terbaik. Ya, yang terakhir, yuk lihat 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Ya, yang terakhir setelah itu selesai. Sebab ya semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan marta, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ini kata-katanya yang luar biasa. Tetapi orang yang melakukan kehendakku akan hidup, tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau saudara tekun melakukan kehendak Allah, enggak usah bingung. Sudah dapat janji, ada jaminan hidup selama-lamanya. Hari ini tekun, kenapa? Karena Tuhan bukan mau menghancurkan hidupmu. Tuhan itu mau menghancurkan apa? Keinginan dagingmu, keinginan matamu, keangkuhan hidup, kesombonganmu itu yang kepingin Tuhan habiskan. Setelah ini selesai prosesnya, saudara, pemurniannya lulus, keinginan daging lulus, keinginan mata lulus, sudah tidak lagi hidup dalam daging, hawa nafsu, ya, hidup tidak lagi dalam kesombongan, keangkuhan hidup. Percayalah, Tuhan pasti genapi janjinya. Buat saudara dan saya, kita akan menikmati hidup kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Ada ruginya enggak ikut Tuhan? Walaupun menderita, hari ini ada bertahan dalam perjuangan yang berat. Sepertinya orang hukuman loh Bu Eli. Orang dunia kok enak ya Bu Eli. Kok rasanya hidupnya nyaman-nyaman, enggak usah ngiri. Tuhan sudah berikan sesuatu yang terbaik. Sukacita aja, bermegah, punya pengharapan. Bermegah di dalam penderitaan tidak apa-apa. Bermegahlah di dalam Kristus. Selama kita punya Kristus, itu harta yang paling berharga. Artinya malam ini yuk kita semua
sebagai pemenang yang sejati. Ya, pemenang yang sejati itu adalah pemenang secara roh. Ya, kita berlomba-lomba malam ini, tidak lagi hidup dalam keterpurukan. Kita punya kerelaan hati, karena Tuhan lagi melenyapkan keinginan daging mata keangkuhan hidup. Itulah kehendak Allah di dalam hidupmu. Dan Tuhan mau supaya dengan pemurnian keinginan daging mata keangkuhan hidup, supaya kita hidup kekal selama-lamanya. Daripada dikasih zona nyaman, tapi saudara tidak pernah nyadar bahwa kaki saudara sedang arahnya menuju maut. Lebih baik hari ini bersakit-sakit dahulu. Lihat prosesnya Tuhan tuh memang beredek saudara. Ya, tidak mudah saudara. Waktu saya mengambil satu komitmen untuk melayani Tuhan. Wow, hidup saya itu sepertinya di bawah Tuhan jet coaster. Benar-benar tekanan demi tekanan terjadi. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, saya sudah tidak mungkin bisa, saudara, hari ini. Tapi karena kekuatan Tuhan, saya menjalani dengan sukacita. Saya tetap bermegah. Orang berkata, Bu Eli kok hari ini tetap bisa senyum? Ya karena saya bukan bermegah atas masalah, atas hasil saya. Saya bermegah karena saya punya pengharapan. Pengharapan saya kuat sama Tuhan. Hari ini mau dengar apapun beritanya, mau terjadi apapun, saya tetap fokus sama pengharapan saya di dalam Tuhan. Saya tetap bermegah walaupun masih di dalam kesengsaraan jet coaster. Keadaan mungkin hidupmu hari ini, keuanganmu yang belum membaik. Mungkin rumah tangga pasangan hidupmu yang makin sulit. Percayalah, hari ini kalau engkau bisa bermegah di dalam kesengsaraan, itu cuman Tuhan tujuannya supaya saudara dan saya tekun. Tekun untuk hidup di dalam buah-buah roh. Tekun supaya saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mungkin selama ini sudah menyenangkan keinginan dagingnya dibuat nyaman terus. Keangkuhan hidup makin sombong. Makanya ada proses yang membuat saudara nyadar. Seperti saya dulu sombong. Tapi ketika ada proses, saya melihat bahwa hidup saya berubah. Saya mau belajar kerendahan hati seperti karakter Kristus. Amin. Ya, saya sudah selesai. 3 hal, ya, saudara dan saya hari ini tetap kuat, ya, menghadapi apapun tetap kuat, tetap punya semangat, jangan pernah diintimidasi iblis. Ikut Kristus sial, ikut Kristus ndak enak, pikul salib berat, ikut dunia sesaat nyaman, tapi berakhir dengan maut selama-lamanya. Lebih baik hari ini ikut Kristus, menderita enggak apa-apa. Bertahan dalam perjuangan yang berat enggak apa-apa. Hari ini kita percaya, seperti orang hukuman, dihina, kasihan deh lu, enggak masalah. Tapi kita tahu, ada hasil, ada harta, ada janji yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dan itu pasti digenapi. Amin, saudara. Yuk kita masuk di dalam doa, ya. Kita mau berdoa buat Pak Sugeng juga, supaya dalam pelayanannya juga Tuhan berkati secara luar biasa, ya. Yang malam ini punya beban berat, katakan sama Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap setia mengikut Tuhan. Biarlah malam ini, setiap kami yang mendengar firman dan kesaksian ini, Tuhan, kami tahu kami berdiri di akhir zaman. Kami menghidupi iman percaya kami kepada Yesus bukan perkara yang mudah. Ketika kami memilih jalan kebenaran dan kami memilih menjadi anak terang-Mu, Tuhan. Kami siap untuk mengalami proses yang namanya ada penderitaan, ada air mata, ada rasa sakit, Tuhan. Kami mau bertahan, Tuhan. Walaupun di dalam perjuangan yang tidak mudah, bukan dalam satu zona yang nyaman, berat buat kami, Tuhan. Kami seperti orang hukuman, Tuhan. Namun satu hal malam ini kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Kami akan katakan iman kami tidak akan pernah berubah. Kami akan mengambil satu keputusan untuk kami tetap bersukacita menjalani proses sampai akhir menutup mata. Kami akan tetap mau, Tuhan, saat ini, malam ini, Tuhan, tidak akan pernah melepaskan kepercayaan kami. Kami memilih tetap percaya. Bukan ketika bukti kami baik, tapi kami mau percaya setiap waktu kepadamu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Malam
ini Tuhan, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami tetap bertekun menyelesaikan kehendak-Mu sampai menutup mata. Kami lepaskan anugerah-Mu malam ini buat mereka yang punya beban berat. Kami percaya Tuhan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan, Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Topang mereka Tuhan. Keuangan mereka yang kacau balau hari ini dengan keadaan masa pandemi ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah pemelihara hidup kami. Kami tidak akan pernah meminta-minta, bahkan kami hidup dalam kekurangan Bapa. Kami selalu aman di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan, Tuhan berikan anggur yang manis Bapa. Engkau benci perceraian, Engkau benci perpisahan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang melakukan mujizat untuk mendamaikan setiap pasangan yang lagi bermasalah Bapa. Yang sakit bilur-bilur-Mu menyembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami kemenangan. Kami menikmati harta yang lebih besar nilainya, bahkan upah yang besar kami terima malam ini Bapa. Kami terima janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami sehati berdoa buat Pak Sugeng. Biar malam ini hamba-Mu dan istri Tuhan, Kau beri mereka kekuatan. Kami percaya dalam perjalanan tidak mudah, Tuhan akan bukakan jalan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah malam ini angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, Amin.